Kembali lagi di CPP Talk, masih dengan Bapak Andra Soni. Tadi sudah cerita banyak lika-liku perjuangan sampai dengan masuk ke politik. Tapi saya masih penasaran gimana Bang Andra bisa ketemu dengan salah satu petinggi Gerindra, Pak Dasko, yang itu akhirnya membuat abang memutuskan masuk ke politik lebih dalam. Tahun 2013 saya mengantar kawan ke DPP Gerindra. Oke. Terus mau nyalon pileg. Pilkada. Pileg 2014. Dia ingin DPR RI dan kemudian akhirnya dia nyalon di wilayah Bangka Belitung. Nah, pas mengantar itu kan saya karena sifatnya mengantar kan lihat siapa gitu kan. Ya manggil Pak gitu kan. Nah, saat itu saya terkesan. Jangan panggil Pak lah katanya. Kelihatan tua sekali. Bang aja. Ya udah panggil Bang. Rupanya itu ya Bang Dasko. Iya, Sufi Dasko Ahmad gitu. Nah, dalam obrolan itu salah satunya adalah yaudah kamu nyalon aja gitu. Nyalek aja sekalian, kenapa cuma ngantar-ngantar gitu kan. Iya. Karena memang waktu itu 2014 Gerindra belum sebesar sekarang. Nah, saya juga tahu pertimbangannya apa. Nah, saya ditawarkan dan saya ikut. Rupanya beliau juga di ujung itu dapat perintah untuk nyalon di Banten 3. Okay. Nah, jadi kita masuk kampung, keluar kampung, dan saya banyak mendapatkan didikan lah tentang bagaimana bekerja di lapangan, dan alhamdulillah beliau terpilih, saya terpilih di 2014. Itu awalnya saya masuk, dan setelah itu ya banyak penugasan. Jadi saya sempat jadi ketua DPC di Kota Tangerang. Kemudian saya juga dapat tugas mendampingi almarhum Pak Desmond sebagai sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Banten ya. Dan kemudian hasil pemilu 2019 Partai Gerindra menjadi pemenang dan mendapatkan hak sebagai ketua DPRD. Nah, di situ juga saya diberi kepercayaan sebagai ketua DPRD Provinsi Banten. Sekarang memutuskan untuk jadi calon gubernur. Ya. Ini sosok Bang Andra ini orang yang kejutan sebenarnya. Kita nggak pernah memperkirakan kalau Bang Andra akan jadi calon gubernur yang diusung oleh Partai Gerindra dan koalisi Kim gitu ya. Gimana Bang? Apa memang ini penugasan juga dari Gerindra atau memang ini aspirasi dari bawah yang kemudian Bang Andra tangkap sehingga memutuskan untuk maju? Ya ini bab berikutnya dalam kehidupan saya. Saya nggak pernah merencanakan, saya nggak pernah menanamkan rencana gitu bahwa nanti saya akan jadi calon gubernur. Saya nggak pernah. Ya, saya menyadari juga bahwa gubernur itu kan besar sekali, ya. Dan memimpin sebuah daerah yang penduduknya 12 juta, DPT-nya 8,9 juta gitu, dan luas, ya kan. Jadi memang tidak pernah berencana itu. Nah, kemudian memang kalau disampaikan bahwa ini penugasan, ya bisa saya katakan ini penugasan. Dan apakah ini sebuah rencana? Saya tidak pernah punya rencana, dan saya tidak pernah tahu bahwa kemudian akhirnya akan menjadi calon gubernur, dan saya tidak pernah mempersiapkan dirinya. Tapi di Gerindra sendiri Banten bisa ngusung calon sendiri sebenarnya? Harus koalisi juga? Sebelum keputusan MK, kami harus berkoalisi. Dan alhamdulillahnya koalisi kami terbentuk dengan 8 partai yang bersama-sama dengan kami. Nah, artinya secara ini kami sudah siap untuk mendaftarkan diri. Nah, dalam perjalanannya juga komunikasi dengan beberapa partai. Saya sempat tadinya mau berpasangan dengan PAN, sempat mau berpasangan dengan Demokrat, terakhir berpasangan dengan PKS. Nah, PKS itu adalah Pak Dimyati. Nah, ini gimana komunikasi politik yang dijalankan sehingga akhirnya bisa ketemu dengan Pak Dimyati. Lalu bahkan sekarang saya dengar ketua tim pemenangannya itu Mas Raffi Ahmad. Ini jarang-jarang ini Mas Raffi ini mau turun langsung sebagai ketua tim pemenangan. Lobisnya seperti apa tuh Bang ke Raffi itu sendiri? Ya ini yang saya bilang, kita nggak pernah punya rencana. Semua kan pasti sudah tercatat di atas sana ya. Itu kan udah pasti tercatat lah. Jadi awalnya justru saya tidak dengan Pak Dimyati itu kan. Iya. Nah, kemudian ada komunikasi antar partai, antar koalisi, ketemu dengan Pak Dimyati, kami berjalan bersama-sama, kemudian dideklarasikan. Nah, saat dideklarasikan itu
Raffi Ahmad kan juga hadir. Ya, mungkin mereka berpikir gimana caranya Anderson ini bisa ngajar Raffi Ahmad kan gitu. Saya sendiri juga, ya itu tadi rahasia Tuhan ya, kita ada rahasia kehidupan. Saya hanya jalankan dan memang betul diumumkan oleh Pak Dasko bahwa Raffi Ahmad menjadi ketua tim pemenangan. Masih terkait dengan Banten, jadi ini kan tentu kalau sebagai calon gubernur punya visi, punya program yang akan diperjuangkan ya Bang. Nah, saya singkat aja kira-kira ke depan yang menurut Bang Andra paling signifikan, paling urgent untuk diselesaikan di Banten itu apa Bang? Baik, saya mungkin gini dulu. Dalam kesempatan yang diberikan Tuhan kepada saya, banyak orang yang mau jadi calon gubernur tapi nggak sampai. Ya. Tapi saya yang tidak pernah punya rencana, ya melalui tangan Pak Prabowo, melalui tangan Pak Dasko, melalui tangan ketua-ketua umum partai, hari ini saya sebagai calon gubernur. Ya. Tentu saya harus memanfaatkan, dalam kata lain saya harus memperjuangkan nilai-nilai. Jadi bukan hanya sekedar saya calon gubernur kemudian bertekad untuk jadi dan kemudian tanpa ada nilai. Jadi saya ingin memperjuangkan nilai-nilai, yaitu pertama adalah tentang perjuangan, tentang harapan. Saya ingin masyarakat Banten kembali bersemangat, punya harapan, harapan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Sehingga saya menyusunlah visi dan misi. Saya ingin Banten maju, adil dan merata, itu visi saya. Saya punya lima misi. Misi saya salah satunya adalah memperkukuh iman dan takwa, karena Banten itu kan terkenal dengan itu. Dan kemudian saya juga ingin pertumbuhan ekonominya semakin merata. Potensi-potensi yang ada di Banten terkait dengan pertanian, terkait dengan pertambangan, terkait dengan jasa, terkait dengan industri dan sebagainya, itu harus dimaksimalkan, harus dioptimalkan, yang kemudian manfaatnya juga bisa merata kepada masyarakat Banten. Yang ketiga tentu saya ingin pendidikan. Pendidikan ini penting sebagai bagian dari investasi. Karena itu sesuai dengan kewenangan pemerintah Provinsi Banten, saya akan gratiskan sekolahnya. SMA. Ya, itu ini di misi ya, dan kita punya 8 program. Nah, saya ingin sampaikan beberapa program unggulannya. Pertama terkait dengan pendidikan. Kita ada Banten Cerdas, dan Banten Cerdas ini memang utamanya adalah terkait dengan sekolah gratis. Oke. Ya, saya bukan berarti mengabaikan tentang kualitas, tapi yang pertama hari ini adalah sekolah gratis dalam rangka keadilan. Yang sekolah gratis tadi ditindaklanjuti nanti dengan memberikan beasiswa kepada anak-anak yang memang punya prestasi dan diutamakan kepada anak itu. Nah, beberapa jadi ada daerah, follow-up-nya ya. ada follow-up, ada beberapa juga daerah di Lebak dan Pandeglang itu kadang-kadang sekolahnya SMA negerinya juga minat siswanya juga kurang. Kenapa terjadi kurang? Karena infrastruktur menuju ke sana jauh, jalan 20 kilo jaraknya segala macam. Nah, nanti kita ada programnya. Ya, sekolah model. Sekolah model itu sekolah yang sifatnya boarding, dikhususkan kepada wilayah-wilayah yang memang jaraknya jauh. Pak Prabowo udah kasih makan gratis. Ya kan, kita kasih sekolahnya gratis. Kita siapkan asramanya dan insya Allah mampu Pak. Jadi mereka nggak perlu berjalan 5 kilo, 6 kilo untuk nyampe ke sekolah supaya konsentrasi belajarnya lebih maksimal. Di luar itu ya infrastruktur umum ya. Saya punya program namanya Bang Handra. Biar orang hafal nama saya. Bang Handra itu bangun jalan desa sejahtera. Jadi kalau seandainya jalan desa dibangun, interkoneksi antara desa, mereka bisa saling bertukar tentang produknya, kemudian saling berinteraksi, kan ekonomi desa bisa tumbuh. Ekonomi bisa tumbuh. Karena ekonomi tumbuh itu kan karena terjadi transaksi, terjadi komunikasi dan terjadi sebuah negosiasi. Itu harus diciptakan. Jadi pemerintah itu adalah fasilitator, bukan hanya eksekutor gitu. Jadi fasilitator. Baik, luar biasa ini Bang Andra. Saya melihat masa depan Banten ini ada di Bang Andra nampaknya gitu ya. Karena beliau lahir dari kondisi itu. Jadi apa yang tadi direfleksikan kemudian dituangkan dalam bentuk program. Nah, oke. Sebelum kita akhiri diskusi kita dengan Bang Andra, saya mau bikin kuis dulu dengan Bang Andra. Jadi ini jawab cepat. Ada 10 pertanyaan Bang saya berikan. Silakan dijawab salah satu dari 2 opsi yang saya berikan. Siap ya Bang? Ya. Jadi ketua DPRD atau jadi gubernur? Gubernur. Makan siang gratis atau sekolah gratis? Dua-duanya. Dua-duanya. Nggak bisa pilih satu-satu Bang. Saya nggak mau milih satu. Saya maunya dua-duanya. Petani atau nelayan? Dua-duanya.
Ini bukan disorted ini. Oke, yang keempat. Karir surat atau agen asuransi? Surat. Surat. Main hoki atau naik gunung? Main hoki. Main hoki, karena atlet hoki tadinya. Soekarno atau Tuanku Abdurrahman? Soekarno. Karena sudah ke Indonesia, jadi sudah dapat cerita yang sesungguhnya. Raffi Ahmad atau Atta Halilintar? Raffi Ahmad. Raffi Ahmad. Jawab cepat. Airin atau Rano Karno? Rano Karno. Mas Gibran atau Mas Kaisang? Gibran. Gibran, calon wakil presiden terpilih. Terpilih. Terakhir bang, tapi harus jawab salah satu, nggak boleh dua-duanya ya bang. Prabowo atau Bang Dasko? Prabowo. Prabowo. Luar biasa. Ada yang memang harus dijawab cepat, ada yang nggak punya pilihan, karena dua-duanya penting menurut Bang Andra. Bang Andra, terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin ada pesan-pesan buat masyarakat Banten bang, yang nanti akan menonton tayangan kita ini. Iya, bagi masyarakat Banten yang menonton tayangan ini, izinkan saya menjadi bagian dari proses pemilihan kepala daerah tahun 2024. Masyarakat harus punya pilihan, masyarakat harus memilih, dan tentu dalam memilih masyarakat punya harapan. Semoga saya, Andra Soni, bisa menjadi bagian dari harapan-harapan yang ingin kita perjuangkan. Perjuangan tanpa nilai adalah perjuangan sia-sia. Semoga Banten maju, adil merata, tidak korupsi. Terima kasih Bang Andra. Diskusi kita hari ini saya kira luar biasa, banyak nilainya. Ini daging semua, kalau kata orang yang nongkrong ini daging semua bang yang kita obrolin ini. Jadi kami juga berdoa mudah-mudahan perjuangan Bang Andra Soni lancar di Provinsi Banten dan bisa memenangkan hati masyarakat Banten di Pilkada 2024 bulan November mendatang. Terima kasih sudah datang ke CWP Talk. Kita ketemu di CWP Talk edisi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.